Shalom, jemaat terkasih. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita beroleh berkat darinya. Pelayanan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana D. Resdawati. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Nas pembimbing dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 10-11. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat yang kekasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan di hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
I was sad and lonely, 'cause friends let me down, and my world was falling apart. No more pain, no fear for death. cause he Cause Jesus came into my heart. is with me always. The Lord is with me always. The sun may go down and the moon flies away, but my God is with me always. The Lord is with me always. The Lord is with me always. The sun may go down and the moon flies away, but my God is with me always. But my God is with me always. But my God is with me. But my God is with me. Is with me, yes, always. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong urapi hamba dan seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing yang saat ini datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Curahkan kami Roh Kudus-Mu, supaya ketika firman disampaikan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi oleh Roh Kudus-Mu lah kami didorong untuk menjadi pekerja-pekerja firman Allah melalui tindakan dan tutur kata yang benar. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.
Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur hari ini, hari Minggu ini, kita boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga masing-masing, lalu dapat menikmati persekutuan melalui ibadah saat ini. Bapak Ibu, saya suka pakai kalimat ini. Allah tidak kompromi dengan dosa. Tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Kedua-duanya sama-sama dosa di hadapan Allah. Dan kedua-duanya juga sama-sama mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, menariknya, tindakan menghukum ini adalah cara Allah mengasihi umatnya. Bapak Ibu, ini menarik kalau kita memulai teks bacaan ini dengan membaca dulu dari pasal 1. Kita akan menemukan di kisah awal ini, yaitu ketika orang Israel sudah memasuki dan mulai menempati tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua pada masa itu. Nah, disinilah ditemukan kesalahan awal umat, yaitu ketika mereka, orang-orang Israel ini, diperintahkan untuk pergi ke daerah yang telah menjadi bagian mereka masing-masing. Tetapi dalam perintah itu pula disampaikan kepada mereka, ketika engkau akan menduduki daerahmu masing-masing berdasarkan sukumu, maka engkau harus menghabisi atau menghalau setiap penduduk-penduduk asli yang masih berada di tempat tersebut. Ternyata tidak semua musuh-musuh orang Israel itu meninggal di medan perang. Ternyata masih ada penduduk asli yang hidup di daerah yang sudah Tuhan berikan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, perhatikan pasal 1 ayat 27-36. Kita menemukan di sana, ternyata dari setiap suku-suku Israel yang diperintahkan demikian, ada beberapa suku yang tidak berbuat seperti perintah Allah.
Justru beberapa suku ini, silakan Bapak Ibu baca nanti di ayat 27-36 pasal 1. Ternyata justru mereka berkompromi dengan penduduk asli setempat. Kami tidak akan membunuh kalian, tetapi dengan syarat kalian bersedia bekerja untuk kami. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian di pasal 2 ayat 1-5, Tuhan mengetahui perbuatan mereka yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka di ayat 1-5 pasal 2, Tuhan mengutus malaikat untuk menegur tindakan keliru umat. Tuhan mengingatkan kepada mereka kembali tentang betapa belas kasih dan perbuatan ajaib Allah saat menuntun umat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Ia berikan. Bahkan juga Allah sendirilah yang dengan setia mengikat perjanjian terhadap nenek moyang bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ternyata tindakan keliru umat Israel ini tidak hanya membiarkan penduduk asli tetap hidup. Ternyata tindakan keliru mereka ini tidak hanya bersedia kompromi dengan penduduk asli, tetapi juga ternyata mereka tidak menghancurkan atau merobohkan mesbah-mesbah Baal yang disembah oleh penduduk asli. Nah, kalau kita baca di pasal 2 ayat yang kelima, ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk menegur tindakan kekeliruan umat, mereka bertobat kepada Allah. Mereka berbalik kepada Allah dan memberikan korban persembahan sebagai pengampunan apa yang sudah mereka kerjakan yang tidak setia di hadapan Allah. Itu kisah awalnya, Bapak Ibu. Nah, bagian bacaan kita saat ini merupakan dampak dari mengabaikan perintah Tuhan di cerita awal tadi. Karena mereka sudah terlanjur kompromi, sudah terlanjur mengambil setiap penduduk-penduduk asli untuk hidup dan tinggal bersama-sama dengan mereka, bahkan tidak menghancurkan mesbah-mesbah itu, maka ada dampak yang ditimbulkan di kemudian hari untuk kehidupan bangsa Israel. Nah, ini bagian bacaan kita. Karena membiarkan penduduk asli tetap hidup, bahkan tinggal bersama-sama dengan mereka, lama-kelamaan gaya hidup dan kebiasaan umat berubah. Bahkan lebih mengerikan, mereka semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 6-9 bacaan kita. Ayat 6-9 ini adalah kutipan dari Yosua 24 ayat 29-30. Yaitu berisi bagian atau keterangan mengenai Yosua di akhir masa tugasnya. Yaitu Yosua, yang meneruskan kepemimpinan dari Musa. Ia sudah menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ia sudah menuntun bangsa Israel bahkan sampai mereka menduduki tanah perjanjian pemberian Allah. Yosua tidak hanya berperan sebagai pemimpin di medan perang, tetapi Yosua juga berperan untuk menjadi pemimpin spiritualitas umat di hadapan Allah. Hingga kemudian mereka tiba dan menduduki tanah perjanjian. Itu ayat 6-9. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setidaknya ada 2 catatan penting dalam bacaan kita yang perlu kita gali bersama. Perhatikan ayat 10-13. Persoalan lain muncul pada ayat yang ke-10. Dikatakan begini, munculnya angkatan baru atau generasi baru yang tidak mengenal Allah. Loh, kok bisa? Kenapa munculnya generasi baru yang justru tidak mengenal Allah? Bukankah harusnya mereka kenal siapa Allah yang disembah nenek moyang mereka? Bapak Ibu, kita dapat menduga kalau kita menyimak tadi di kisah awal, barangkali salah satu penyebab adalah karena terjadinya perkawinan campur antara orang Israel dengan penduduk asli setempat. Terjadi perkawinan campur antara orang Israel yang menyembah Allah Israel dengan penduduk asli yang menyembah dewa-dewa Baal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terjadi dalam perkawinan campur ini adalah pengajaran tentang Allah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir hingga tiba di Kanaan
tidak diteruskan kepada generasi baru. Dampak yang ditimbulkan karena perkawinan campur ini, mereka melalaikan tugas tanggung jawab untuk meneruskan didikan yang benar, warisan iman kepada generasi-generasi baru dengan cara menceritakan tentang perbuatan ajaib Allah, tentang belas kasihan Allah yang menuntun keluar nenek moyang mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, akibatnya Bapak Ibu, generasi baru ini dipandang bobrok di hadapan Allah. Karena tidak mengenal Allah yang penuh belas kasih, dan Allah yang juga akan menghukum setimpal dengan kesalahan, kemudian mendorong generasi baru ini justru hidup semakin jauh dari Allah. Bahkan kalau kita baca dan teruskan ayat 11 sampai 13, dikatakan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan mereka juga mengadakan perzinahan rohani di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini tindakan yang sangat mengerikan. Mereka tidak hanya melupakan Tuhan, tetapi mereka juga menyakiti hatinya. Bahkan mereka juga meninggalkan Allah. Akibat kelalaian generasi tua yang tidak mengindahkan didikan tentang kasih Allah, ini berdampak pada kualitas bobrok generasi baru. Bapak Ibu, ini catatan yang pertama bagian bacaan kita. Lalu kemudian catatan yang kedua, perhatikan ayat 14 sampai 16. Ini menarik. Penghukuman Allah adalah tanda Ia mengasihi. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan dalam ayat 14 sampai 16, akibat dosa, penghukuman dari Allah terjadi. Tuhan membuat mereka tidak berdaya di tangan para musuh. Bahkan Tuhan menyerahkan mereka di tangan para musuh. Perhatikan ayat 15. Dikatakan begini, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bapak Ibu, ini menarik jika kita sambungkan dengan ayat 16. Seolah yang menjadi musuh umat adalah Allah. Sebab Allah lah yang maju ketika mereka akan melawan para musuh. Dan Allah jugalah yang mendatangkan malapetaka melalui musuh-musuh. Tetapi mengejutkannya dan menakjubkannya di ayat yang ke-16. Perhatikan, dikatakan begini. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Memang benar akibat dosa Allah menghukum mereka. Tetapi pada akhirnya Allah sendiri jugalah yang memastikan mereka terluput dari bahaya dengan cara ajaib yang Ia sediakan. Bahkan kalau Bapak Ibu melanjutkan dengan membaca sampai ayat 23 pasal 2 ini, berulang kali Allah mengangkat seorang hakim untuk membebaskan umat dari tangan musuh. Kendati berulang kali pula umat berontak ketika hakim itu mati. Tetapi hal yang luar biasanya, Allah tidak menyerah untuk tetap menyertai umat pilihannya, hingga mereka berbalik dan bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Hal yang pertama Bapak Ibu, setiap orang tua punya pekerjaan atau punya PR yang tidak pernah ada kata selesai, yaitu didikan iman. Mau anaknya sekolah setinggi apapun, tetapi yang namanya pengalaman hidup bersama Tuhan tetap orang tua yang juara. Dan poin ini yang penting untuk diteruskan kepada setiap generasi ke generasi. Bukan hanya saat hidup berlimpah, tetapi juga saat jalan buntu dihadapi. Karena rasanya Bapak Ibu, tidak ada pendidikan formal yang dapat menolong kita untuk bertahan di kondisi tidak mudah. Kalaupun ada, saya rasa itu hanya sekedar teori. Tetapi yang benar dan sesuai praktek adalah warisan iman bersama Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saya rasa juga tidak ada orang tua yang tahu bagaimana masa depan tiap anak-anak. Sebab jenjang pendidikan setinggi apapun mereka sekolah, belum tentu dapat menjamin hidup mereka akan baik-baik saja.
Tetapi generasi tua yang sudah makan asam garam pahitnya kehidupan, sudah pasti tahu cara untuk bertahan, yaitu dengan membiarkan Allah yang mengambil alih nakoda kehidupan. Maka kiranya Bapak Ibu, hal serupa ini pun diteruskan dan diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda, supaya mereka pun dapat berjumpa dan mengecap perbuatan-perbuatan baik Allah dalam pengalaman hidup yang mereka lalui. Bapak Ibu, saya berpikir atau mencoba merenungkan cara sederhana apa yang kiranya bisa kita lakukan. Dan saya terpikirkan satu cara, saya kira sekarang hampir semua keluarga punya handphone Android. Saya tidak tahu, tapi kiranya hampir semua keluarga memegang handphone Android. Dan hampir semua orang juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media untuk komunikasi. Atau barangkali juga rata-rata hampir setiap keluarga mempunyai grup WA keluarga. Saya tidak tahu, tapi barangkali demikian Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mari kita pergunakan teknologi yang sudah canggih sekarang ini. Mari pergunakan grup WA keluarga ini atau grup apapun dengan mengajak suami, istri, dan anak-anak untuk memulai, mari yuk kita baca Alkitab. Entah dimulai perjanjian baru dulu kah atau perjanjian lama kah. Lalu mulai komitmen per hari kita akan membaca 3 pasal atau 5 pasal. Atau berapapun silakan teknisnya diatur. Apalagi sekarang Bapak Ibu, aplikasi Alkitab ini saya yakin hampir setiap kita memilikinya di handphone masing-masing. Jadi saya rasa dan saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak bisa baca Alkitab dimanapun dan kapanpun. Karena itu mari kita berkomitmen untuk hal sederhana ini, tetapi juga sangat penting ini. Sebab jangan pernah puaskan anak-anak dengan harta, tetapi puaskan mereka dengan warisan iman yang akan menuntun mereka semakin dekat dengan Tuhan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, Tuhanku dan Tuhanmu tidak pernah menyerah untuk membuat Bapak Ibu dan saya tetap berada dalam anugerah kasih-Nya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia hingga kematian dan kebangkitannya menjadi tanda bahwa Ia sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Kalau begitu, mari wujud nyatakan kasih Allah itu melalui tindakan dan tutur kata yang benar, sebab yang sudah Ia lakukan, yang sedang Ia lakukan, dan akan Ia lakukan, semuanya adalah baik. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi juga untuk hidup tiap-tiap anggota keluarga bahkan generasi kita di masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Selamat menjadi berkat Bapak Ibu, dan selamat menghasilkan tiap generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan melingkupi kehidupan kami, baik secara pribadi bahkan juga keluarga kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Di hari Minggu ini, kami, tiap-tiap keluarga, ataupun kami yang seorang diri, dapat kembali Tuhan kumpulkan untuk menikmati persekutuan bersama-Mu melalui ibadah via online saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau masih menolong kami untuk tetap dapat bersekutu, memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan ya Bapa, dari firman yang sudah kami dengarkan bersama, bahwa adalah tugas tanggung jawab kami untuk mewariskan didikan iman kepada tiap-tiap generasi. Maka Tuhan tolong mampukan kami, baik para orang tua atau siapapun, mampukan kami ya Bapa, untuk kiranya memberi diri, memberikan pendidikan dan warisan iman yang terbaik bagi generasi-generasi yang baru. Supaya melalui kami, Tuhan memampukan kami untuk dapat menghasilkan generasi baru yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka tetap Tuhan berkati, karena generasi-generasi baru inilah yang akan menjadi penerus pelayanan Tuhan di masa yang akan mendatang. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami, bangsa Indonesia dan juga dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Berkati para pemimpin-pemimpin di kedudukan mereka masing-masing. Tuhan tolong mampukan mereka ya Bapa, dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kiranya mereka memberikan diri yang terbaik untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, untuk menjadi alat Tuhan, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami di dalam bangsa Indonesia ini. Ya Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan untuk kondisi saat ini yang sedang kami hadapi bersama, di mana fase new normal sedang kami jalani. Tuhan tolong mampukan kami, berkati pemerintah, berkati kami juga para masyarakat, bahkan gereja-Mu. Kiranya kami boleh bergandengan tangan bersatu hati untuk saling mendukung dan menopang setiap peraturan dan ketetapan yang pemerintah sudah buat. Dan berikanlah juga kami telinga yang bersedia mendengar, untuk kami boleh patuh, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan kami sebagai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. Supaya melalui tindakan yang kami lakukan, bersedia menahan ego kami untuk tidak keluar, kecuali hal-hal yang penting. Dari tindakan ini pula lah, Tuhan berkenan menghadirkan pemulihan bagi bangsa Indonesia kami, bahkan dunia ini, di tengah-tengah menghadapi pandemi virus COVID-19 saat ini. Kami percaya usaha yang kami lakukan tidak akan sia-sia, sebab Tuhan menganugerahkan roh hikmat-Mu untuk memampukan kami memikirkan jalan terbaik, untuk menemukan jalan keluar yang tepat yang Tuhan persiapkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan gereja Tuhan di muka bumi ini, dimanapun gereja-gereja-Mu berada, Tuhan tolong berkati, kiranya gereja-gereja-Mu pun boleh menjadi berkat Allah bagi sesama. Secara khusus ya Bapa, kami menyerahkan
GPIB ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong berkati fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan tolong berkati GPIB di berbagai pelosok daerah bahkan di perkotaan. Kiranya kehadiran GPIB pun boleh menjadi alat Tuhan untuk saling menopang dan mendukung, baik dalam kegiatan pelayanan kami maupun dalam kehadiran kami merangkul sesama yang ada di sekitar kami. Supaya melalui gereja-Mu ya Bapa, nama Tuhan dimuliakan dan orang boleh melihat bahwa memang benar Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang memberikan kami keselamatan, juga jalan yang terbaik, sesuai yang Tuhan sediakan menurut waktu yang Tuhan rencanakan. Maka Tuhan tolong berkati juga ya Bapa, GPIB Jemaat Immanuel Depok. Tuhan berkati kehadiran gereja-Mu ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat di tempat ini. Berkati para majelis jemaat, berkati para pendeta, Ibu Pendeta Ivon Tarore Lopati bersama dengan keluarga, berkati Bapak Pendeta Yohanes Niko dan keluarga, berkati para majelis jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing, berkati unit-unit misioner, berkati karyawan gereja, bahkan setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami saat ini. Secara khusus ya Bapa, saat ini GPIB Jemaat Immanuel Depok sedang mempersiapkan program kerja anggaran 2020-2021. Tuhan tolong mampukan para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab ini. Kiranya kami boleh duduk bersama dengan cara apapun untuk dapat memikirkan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah keberadaan kami sebagai orang percaya di tempat ini. Kendati pun kami menghadapi berbagai situasi di mana kami tidak bisa berkumpul banyak orang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan sarana yang terbaik, waktu yang terbaik untuk kami dimampukan pula menyatakan persekutuan kami melalui pelayanan yang kami jalankan bersama. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hamba juga menyerahkan dan berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Keluarga lepas keluarga Tuhan tolong berkati. Rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan tolong berkati. Orang tua, anak-anak, oma, opa, opung, seluruh orang yang kami kasihi Bapa dimanapun mereka berada, kami percaya damai sejahtera Kristus, kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah akan Tuhan curahkan dan berikan bagi tiap-tiap orang yang senantiasa datang berseru di hadapan Bapa di sorga. Maka saat ini ya Bapa, hamba menyerahkan untuk tiap-tiap warga jemaat-Mu yang barangkali saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan tolong ya Bapa pulihkan mereka. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan tolong kuatkan iman percaya mereka, sebab mereka tidak bergumul sendirian, tetapi ada Engkau ya Bapa yang mengetahui setiap hal yang kami alami. Maka kiranya di tengah gumul juang kami tetap berpegang teguh kepadamu, lalu menikmati bergumul ini bersama Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Bagi yang berduka ya Bapa, Tuhan tolong hiburkan mereka. Ingatkan mereka juga bahwa Engkau selalu ada menguatkan setiap orang percaya. Maka di tengah duka kami percaya pula penghiburan sejati sudah pasti akan Tuhan berikan. Bagi mereka yang bersuka cita ya Bapa, baik karena pertambahan usia kelahiran ataupun usia pernikahan, ataupun bersuka cita karena hal apapun di tengah-tengah menikmati kehidupan saat ini. Ya Bapa di sorga, Tuhan tolong sempurnakan sukacita tiap anggota jemaat-Mu. Kiranya sukacita yang kami nikmati tidak hanya kami nikmati seorang diri, tetapi kami dimampukan pula oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat sukacita yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap rencana-rencana masa depan dari anggota-anggota jemaat-Mu. Barangkali memasuki pekan yang baru ini, banyak hal yang akan mereka lakukan. Banyak hal barangkali juga yang sudah mereka rencanakan. Ya Bapa di sorga, kami memohon, ubahlah rencana manusiawi kami ini menjadi rencana ilahi. Kami percaya ketika rencana ini sudah ada dalam pertolongan kasih-Mu, maka tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus,
kami dimampukan untuk berproses bersama-sama dengan Allah lewat rencana-rencana masa depan yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk para pelayan-pelayan-Mu, para petugas-petugas ibadah yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan di ibadah minggu saat ini. Hamba berdoa untuk presbiter yang bertugas, untuk organis, pemandu lagu, pengisi puji-pujian, dan juga tim multimedia dan sound system. Seluruh orang yang memberi diri, bekerja, melayani Tuhan lewat ibadah hari Minggu ini. Tuhan tolong berkati tiap-tiap mereka. Kami percaya setiap orang yang melayani Tuhan tidak akan berakhir sia-sia, tetapi masa depan mereka ada dalam pertolongan kasih Tuhan. Maka Tuhan tolong berkati mereka, anugerahkan kekuatan, kesehatan, semangat untuk melayani, supaya di hari-hari yang akan mendatang, mereka boleh dengan sukacita memberi diri, memberikan hal yang terbaik untuk Tuhan pakai, menyatakan kemuliaan-Mu lewat tindakan, tutur kata, melalui pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami serahkan masa depan rumah tangga kami, dan ini doa kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah dikerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, "Ku beri persembahan." Yesus, Juru Selamatku.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini, kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.